sendirian di rumah gitu. Siapa yang akan menolong kalau kita mengalami sesuatu dalam perjalanan iman kita? Nggak ada yang tahu karena kita jalaninnya sendiri gitu. Tapi kalau kita berkumpul bersama seperti ini, kita bisa saling berbagi gitu. Kita bisa saling membangun, kata firman Tuhan, satu dengan yang lain. Dan memang kita ditempatkan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan seperti itu kan. Kamu itu satu tubuh katanya gitu. Dan satu tubuh itu berfungsinya sama-sama gitu kan. Harus bergerak sama-sama supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Dan seperti itulah kita di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi komunitas Bapak Ibu itu makanya dikatakan jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu, karena di dalam ibadah ini kita bukan cuma dapat pengajaran, tapi kita juga bisa mendapat kekuatan dan saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi yang pertama ya, kita meneladani atau menuruti teladan yang Yesus kasih itu dalam hal karakternya. Kemudian yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah kita meneladani kebiasaan, ya, kebiasaannya Yesus. Apa sih kebiasaan-kebiasaannya Yesus yang harus menjadi teladan bagi kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus itu menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan ya, juga sebagai senjata ketika dia mengalami pencobaan. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya kisah tentang bagaimana Yesus mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari, 40 malam ketika iblis menggoda Yesus untuk bilang apa? Kalau kamu lapar sekarang, ubah nih roti, batu menjadi roti, katanya gitu ya. Dan Yesus menjawab itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dia katakan, firman Tuhan bilang manusia itu hidup bukan cuma dari roti saja, tapi juga dari firman-Nya Tuhan. Ketika iblis membujuk Yesus untuk menjatuhkan diri dari puncak gedung ke tanah gitu ya. Tuhan Yesus menjawab dengan apa? Ada tertulis katanya bahwa kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Gitu kan? Nah, dia selalu menggunakan firman Tuhan itu Bapak Ibu untuk melawan setiap godaan yang dia hadapi dalam kehidupannya gitu. Nah, itu sesuatu yang saya kira patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita ya. Kenapa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan seperti ini? Kenapa kita juga harus selalu membaca firman Tuhan setiap hari gitu kan? Karena kalau kita betul-betul terbuka pada firman Tuhan yang kita dengar itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu akan berbicara kembali kepada kita pada saat kita butuh tuntunan gitu kan. Contoh sederhana aja misalnya ketika kita marah misalnya di rumah.